Bismillah, siang ini kita akan buat sebuah tampilan e-commerce gitu ya, menggunakan Tailwind. Silakan teman-teman buat VS Code, buka VS Code-nya, kemudian buat folder dengan, kalau saya di sini saya kasih nama e-commerce Tailwind teman-teman. Dalamnya ada dua file, kita buat ya. Pertama index.html, yang kedua style.css, oke? Nah, setelah itu silahkan teman-teman buat kerangka untuk HTML-nya. Setelah itu kita ubah judulnya, kita jadikan misal e-commerce Tailwind gitu ya, kayak gini. Setelah itu kita import si Tailwind-nya teman-teman. Teman-teman kunjungi website tailwind.css.com, terus get started, pilih yang play CDN, copy yang scriptnya, Ctrl C. Setelah itu balik lagi ke codingannya, pastekan di bawahnya, oke. Dah. Nah, setelah itu kita akan ambil font dari font Google ya teman-teman. Teman-teman silahkan cari misal font Google font Google gitu ya. Terus cari font yang namanya plus sans, kemudian get font, get embed code, terus pilih copy code yang link ya, di link ini terus pilih copy code. Setelah itu ke codingannya lagi, pas tekan di bawahnya. Kalau sudah, kita akan ambil untuk icon yang kayak tas, keranjang gitu-gitu, itu dari font Awesome. Jadi teman-teman bisa cari font Awesome CDN gitu ya. Terus teman-teman pilih yang paling atas ini, copy yang paling atas yang bagian copy link tag. Teman-teman klik. Setelah itu teman-teman ke codingannya lagi. Terus kasih paste di sini. Ctrl V. Oke. Setelah itu format dokumen. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya desain apa? Desain sistem teman. Kita akan membuat yang namanya desain sistem. Kenapa kita membuat desain sistem? Memang Tailwind itu cukup lengkap teman-teman untuk masalah warnaan, terus ukuran, jika dibandingkan dengan Bootstrap. Cuman tetap ada yang kurang daripada Tailwind itu. Dia nggak ada warna-warna, misal nggak ada warna dengan kode hex 3636 atau yang lainnya lah. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya desain sistem Tailwind gitu ya. Contoh nih, sebelumnya kita kasih contoh dulu ya. Jika kita tidak menggunakan desain sistem gitu ya, di Tailwind gitu. Misal kita kasih nama Hello World kayak gini. Misal terus kita kasih kelas. Kita kasih kelas yang nggak ada di Tailwind. Ya pakai background ya biar enak. BG terus kayak gini. Warna yang nggak ada di Tailwind kita masukkan di sini dalam bentuk hex. Misal warna yang nggak ada itu warna ini 363636. Nah, coba kita lihat hasilnya. Go live ya. Oke, kalau kita lihat hasilnya dia bakal warna abu-abu hitaman gitu. Nah, ini nggak ada warnanya di Tailwind teman-teman. Jadi kita perlu nambahi warnanya sendiri kayak gini. Dan kelemahan dari ini adalah dia itu berupa hex ya. Jadi dia tidak informatif dan mungkin kita akan lupa kenapa kita pakai warna ini. Jadi kita kurang konsisten gitu dalam penggunaan warna. Jadi jadi di sini kita akan membuat atau menggunakan yang namanya desain sistem Tailwind. Berbeda dengan sebelumnya di versi 3 ke bawah. Tailwind itu pakai script teman-teman. Jadi script, terus di dalamnya kita pakai Tailwind titik.config gitu. Config. Nah, terus bla 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 gitu ya. Untuk Tailwind 4 kita agak beda teman-teman. Kita pakai style teman-teman. Kita pakai style. Jadi penulisannya kayak gini. Nah, format dokumen. Nah, penulisannya itu kayak gini. Jadi ada style, terus type, text, Tailwind CSS, kemudian ada theme gitu ya. Kemudian untuk warna kita kasih setelah strip 2 itu kata colors, kemudian nama dari warna tersebut. Kita pengen warna ini jadi apa di kelasnya nanti kita panggil gitu ya. Kita praktek aja ya. Misal di sini pakai H1 lagi, kita pakai H1, terus hello world lagi ya. Hello world kayak gini. World. Kita terus pakai kelas ya teman-teman. Kelas. Nah, misal kita mau ambil background.
backgroundnya pakai warna yang primary. Nah, primary-nya tinggal kita tulis aja primary. Nah, primary gitu ya. Kalau kita lihat, dia akan jadi warna hijau. Padahal seharusnya kan primary itu biru ya, kalau nggak salah. Nah, untuk penamaan setelah kata color, itu bebas teman-teman. Teman-teman bisa ganti nama, misal ganti mancing itu bisa. Mancing itu bisa. Nah, misal ya, BG primary jadi mancing. Itu sama hasilnya. Nah, itu ya. Kita balikin lagi jadi primary. Primary. Nah, mancingin nggak ada ya di Tailwind. Nah, buktinya nggak ada ya. Kalau nggak kita buat di desain sistem itu. Jadi kita akan menggunakan desain sistem ini teman-teman. Oke. Sekarang kita akan mulai men-slicing dari codingannya. Nah, di sini kita mulai dari backgroundnya dulu. Background umum dari website kita. Website kita itu, website e-commerce ini adalah menggunakan warna bukan putih, ini agak abu-abu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya, bentar, teman-teman bisa pakai yang namanya background gray. Di bodinya aja nggak apa. Kelas BG gitu, gray. Gray 50 ada nggak ya di Tailwind? Kita lihat. Oke, nggak putih ya, ini nggak putih. Selanjutnya, biar kita nggak usah ngatur font di semua aspek atau di semua tulisan kita cukup pakai font sans tuh di sini. Jadi kita nggak usah nulis di tempat lain lagi. Font sans, yang mana font sans ini adalah plus Jakarta atau sans serif kalau nggak di internet. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan ke yang namanya header atau bagian mana-mana. Nah, bagian atas ini. Teman-teman perhatikan, ketika kita pakai Tailwind, itu ada standar penulisannya. Kita memisahkan antara pewarnaan, terus besar atau size, sama display. Display kayak gimana gitu ya. Jadi kita mulai dari pewarnaan dulu. Kita pakai tag header aja. Header. Jadi kita masukkan pewarnaannya di pertama. Backgroundnya kita jadikan white. Iya kan? Karena background ini kan white. Ini kan white ya. Ini kan agak butek. Ini white putih. BG white. Setelah itu kita kasih apa lagi? Bentar. Kita kasih shadow kecil. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kita kasih shadow kecil. Shadow SM. Setelah itu kalau teman-teman perhatikan, ini walaupun kita scroll dia tetap di atas teman-teman. Jadi kita pakai sticky. Kita sticky kayak gini. Setelah sticky kita kasih topnya 0 biar dia di paling atas gitu ya teman-teman. Setelah itu biar dia selalu ada di paling depan, kita kasih Z index yang agak besar, yang besar, oke? Nah, setelah kita mengatur pewarnaan dan itunya lah pewarnaan gitu ya, kita ke ukuran teman-teman. Kita masuk ke div. Kelas pertama adalah ukurannya. Ukuran maksimal dia ada di max width 7 pixel teman-teman. 7XL, 7XL. Selanjutnya biar dia di tengah, kita buat marginnya itu auto. Auto, margin kanan kirinya, MX-nya itu auto ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita ke apa ya namanya? Display. Jadi kita pakai flex teman-teman, biar bagi 3 item ini, item logo, item search ini, search bar, sama si logo keranjang. Itu jadi 3 ukurannya biar sama, apa jaraknya sama gitu. Kita pakai div baru, terus kita kasih flex, itemnya center, item center ya teman-teman, pengganti dari align item center. Setelah itu kita justify, kita pakai space between, justify between, pengganti dari justify content space between teman-teman. Oke, setelah itu sudah. Nah, di dalamnya kita buat beberapa hal. Jadi pertama itu pakai A ini buat tag A ini kita simpan icon. Setelah itu ada search bar ini kita pakai input teman-teman. Input
kita pakai input. Setelah itu ada card. Card ini nanti pakai logo teman-teman. Pakai i dulu gini aja dah. Nah, oke. Kita mulai dari logo. Logonya kalau teman perhatikan di sini ada dua elemen ya teman-teman. Pertama ada elemen gambar logonya, yang kedua ada judul logo atau tulisan Tokoku itu. Nah, teman-teman bisa kasih di logonya atau di A-nya ini pagar dulu, hrefnya itu kasih pagar aja. Setelah itu kita kasih class, terus kita kasih flex, terus item center, justify-nya nggak usah justify, terus kita kasih gap antara dua itu, gap berapa ya, nanti aja gapnya kita sesuaikan nanti sama item yang ada di dalamnya. Pertama nih kita ambil si logonya itu kita ambil dari font awesome tadi, yang mana dia adalah menggunakan yang namanya class fast shopping. Nah, dari mana saya tahu ini ikonnya? Teman-teman bisa cek nanti di websitenya. Kita langsung aja biar cepat. Back, terus ini warnanya putih ya teman-teman. Jadi text white kayak gini. Setelah itu ukurannya kita kasih besar. Text LG kayak gini. Kira-kira kelihatan nggak teman-teman? Enggak ya. Kenapa nggak kelihatan? Karena warnanya putih. Oke. Sekarang nih kita setting backgroundnya teman-teman. Background dari si logo. Untuk setting backgroundnya teman-teman bisa bungkus ini. Kita Ctrl X gitu ya. Ctrl X. Kita bungkus pakai div baru. Ctrl V. Nah, di sini kita kasih apa ya, width biar dia agak besaran, widthnya 10, height-nya juga 10 biar kotak. Terus kita kasih BG primary yang mana hijau tadi itu, primary. Nah, setelah BG primary, kita tumpulkan sudutnya menggunakan rounded XL atau LJ ya. XL aja. Oke, setelah itu kita jadikan si logo itu di tengah. Tapi kita lihat hasilnya. Muncul nggak? Di sini. Ini kan di ujung nih teman-teman. Kelihatan ya? Biar dia di tengah, kita pakai yang namanya flex. Flex kayak gini. Setelah kita kasih flex, itemnya kita kasih center. Item center. Kita lihat. Dia masih di sini. Secara vertikal dia sudah di tengah, tapi secara horizontal belum. Kita jadi kasih si apa itu? Justify center juga. Justify center kayak gini. Kita lihat. Nah, dia di tengah ya teman-teman. Kalau sudah, kita apakan lagi? Kayak kurang besar ya logonya ya. Atau pas teman-teman. Jadi kita kasih padding, kita butuh padding berarti di bagian atasnya. Kita kasih PY itu kita kasih di bagian ini. Di bagian ini, bagian flex item center space justify between ini, kita kasih PY misal 4 ya. Oke, kita lihat sekarang. Masuk ya. Setelah kita logonya selesai, kita ke tulisan Tokoku teman-teman. Teman-teman bisa di dalam tag A tetap ya, di dalam tag A, teman-teman setelah div ini, teman-teman kasih enter. Jadi di luar div ini ya, di luar div yang ada i-nya, di bawahnya pas dari div itu, kita kasih kayak span gitu aja. Terus kasih tulisan Tokoku kayak gini. Kasih kelas. Pertama, kita lihat. Tokoku, oke. Kita kasih jarak aja ya, antara logo ini sama tulisan Tokoku. Kita kasih jarak menggunakan yang namanya gap. Gap kita kasih di sini, di A-nya. Kita kasih gap 2. Nah, kayak gini. Terus kembali ke bagian Tokoku. Tulisannya kita perbesar, teks 2XL. Setelah itu fontnya kita tebelin biar warnanya lebih keluar gitu ya. Font bold. Nah, kayak gini. Terus warnanya hijau, jadi kita pakai text primary.
Track primary. Nah, kayak gini. Track primary. Oke, oke. Kita lihat. Oke, cocok ya. Sama ya. Ada bedanya? Ada bedanya? Oke, nggak ada ya. Sekarang kalau kita kecilkan, dia tampilnya bagaimana? Kalau kita kecilkan, tulisan tokoku itu bakal hilang, teman-teman. Teman-teman lihat. Nah, kalau tampilan small ini, tampilan small, dia bakal hilang tulisan tokokunya. Tapi kalau tampilan medium, dia masih ada. Jadi, kita bisa kasih yang namanya, ketika tampilan small, dia hidden. Nah, ketika di atas dari small, maksudnya, small dia kalau tampilannya small ke bawah itu hidden. Kalau small pas, dia muncul. Jadi, SM-nya itu block kayak gini. Soalnya kalau misalnya tanpa hidden nih, dia nggak kelihatan di bagian ini ya, dia nggak kelihatan. Jadi untuk ukuran small ke atas gitu ya, kita kasih blok ini jadi kelihatan dia. Nah, kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita kecilkan dia, sorry. Tapi kalau kita kecilkan dia sampai ukuran kecil, nah dia bakal hilang. Paham ya? Oh ya teman-teman, ini kalau kok terlalu nempel banget ya bagian sini. Iya nggak kelihatannya? Ini nempel banget sih. Kalau yang ini kan nggak nempel nih. Nggak nempel ya ini bagian sini. Jadi kita bisa kasih padding teman-teman di bagian mana mana. Sini bukan bagian padding itu bisa dikasih di yang bungkus mana? MX Auto di sini aja dah. Ini kita bisa pakai PX misal berapa? 4, misal 4 ya. Dah. Oke, tulisan tokoku selesai. Sekarang kita ke bagian input itu ya. Kalau teman perhatikan, kita silang bagian sini nih. Ini ada kayak logo kaca pembesar. Jadi ini bisa dikasih padding sebenarnya nih. Kayak kan input tuh sepenuh ini, sekotak ini. Terus di dalamnya tuh dia kasih kayak padding gitu bagian kirinya. Terus si kaca pembesar ini dia kasih absolut. Jadi bagian pembungkusnya itu dia kasih relatif, teman-teman. Oh ya, untuk ukurannya kita masukkan dia ke dalam flex 1 gitu. Untuk ukuran maksimalnya dia ada di max width 2XL kayak gitu. Oke, kalau sudah seperti yang saya bilang tadi, kita pasang relatif. Nah, kita pisahkan antara flexnya itu sama position. Kita kasih input. Nah, input type text. Terus kita kasih placeholder, teman-teman. Placeholder tulisan placeholdernya apa, teman-teman ya? Cari produk titik 3 kali, oke. Cari P-nya kecil, oke. Cari produk titik 2, 3, oke, dah. Setelah itu kita kasih width-nya itu kasih kelas ya, kasih kelas. Width-nya itu kita kasih full aja biar dia bisa responsif. Waktu dikecilin dia sesuaiin ukurannya. Terus kan bakal lebar enggak? Kan kita pakai flex di sininya. Jadi bakal tetap bagi 3 gitu. Width full. Terus padding left ya. Padding left ini buat kita naruh si kaca pembesar tadi. PL. Padding left-nya kita kasih 12. Agak besar ya. Kemudian di bagian kiri, bagian kanannya kayaknya kita butuh padding juga, PR. Tapi nggak usah besar-besar, kita kasih 4 aja. Nah, ini nggak harusnya ada hasilnya nggak? Ada ya harusnya ya. Nah ini, jadi di sini ada tempatnya. Kalau di bagian sini ada paddingnya, sudah aman gitu ya. Jadi nggak nabrak gitu, jadi lebih rapi. Setelah itu kita besarkan ukuran input card-nya itu, atau input bagian inputnya itu. Kita kasih yang namanya PY. P-nya berapa teman-teman? 3 lah ya.
PY3, terus kita kasih border, warnanya kita ubah jadi primary. Border primary. Primary. Nah, kayak gini. Lihat di sini. Oke, tetap jadi hijau ya, teman-teman. Oh, ini tapi enggak. Dia jadi abu-abu. Kita pakai gray berarti. Bukan primary tapi pakai gray. Gray misal jangan tebel-tebel 200 saja. Gray 200. Terus kita tumpulkan sudutnya pakai rounded XL. Terus kalau teman-teman lihat, ini kalau diklik warnanya hijau. Ini kalau diklik warnanya hitam. Nah, caranya gimana? Kita jadikan warna outline-nya itu non. Jadi outline keliru. Fokus, kata fokus dulu. Fokus kalau dipencet gitu ya. Outline-nya jadi outline non. Nah, nggak ada ya. Tapi kalau di bagian sini dia warna hijau, teman-teman. Kita kasih juga fokus border primary gitu ya. Fokus BG fokus titik 2 BG primary. Kayak gini. Kita lihat hasilnya. Cakep. Keliru, bukan BG, teman. Border, teman. Border bukan BG, teman. Border primary. Kita lihat hasilnya ya. Oke, cakep. Oh, terus ini bagian search bar-nya ini dia nggak terlalu butek, teman-teman. Iya kan? Butek maksudnya. Yang luarnya kan putih, ini butek. Jadi kita kasih gray 50. BG gray 50. Biar nggak terlalu butek tapi tetap butek. Oke ya. Tip cocok. Sekarang kita kasih kaca pembesarnya. Kaca pembesarnya teman-teman bisa taruh di bawahnya langsung. Di bawahnya input. Teman-teman pilih I, terus kasih kelas. I terus kasih kelas. Nah, kayak gini. Nama ikonnya adalah fast search. Fast search. Nah, kayak gini. Ada nggak? Belum ya, belum kita kasih ukuran, biasanya nggak muncul. Setelah itu kita kasih dia kita lihat dulu lah ukurannya cocok nggak. Oh, ukurannya di sini, teman-teman. Jadi kita absolutkan dia biar dia bisa masuk ke dalam situ. Kita kasih absolut kayak gini. Tibalah di sini. Kita pepetkan ke sini. Jadi kita kasih left berapa? Misal leftnya 0 dulu. F-nya 0. Kalau leftnya 0, teman-teman perhatikan dia malah nempel di bagian sini. Jadi kita agak jaraki dia. Leftnya coba leftnya 4. Jadi ada agak jauh gitu. Oke, leftnya 4. Topnya kita turunin juga. Misal topnya berapa? Kalau topnya 0 di atas, kalau topnya setengah gimana? 1/2 ini 2 berarti ya. Sini berarti enggak. Topnya 1/3 nya, Pak. Nah, pas ya. Atau kayaknya ntar kita lihat. Kurang ke tengah. Oh iya, kita punya yang namanya translate, enggak apa. Setengah tetap. Terus kita kasih translate. Translate-nya negatif ya, translate minus translate. Misal translate dia, teman-teman. Biar atas bawah doang. Translate-nya juga setengah. Nah, gini, dia bakal di tengah pas. Oke. Terus warnanya kita jadikan dia gray, tapi gray tebel mungkin di gray 200 lah ya. Coba. BG gray 200 bukan, text gray 200. Text gray yang 200 sih, kayaknya kurang, 400. Text gray 400. Coba kita lihat, kalau kurang tebel kita kasih font bold. Oke, cocok, teman-teman. Oke, sekarang selesai dengan si search bar ini. Kita ke bagian keranjang, teman-teman. Codingannya lagi ke bagian I di sini.
Nah, kita pakai label buat naruh keranjangnya. For card toggle. Nanti ini buat JavaScript-nya. Kalau misalnya kita ada waktu gitu, kita kasih JavaScript, kita kasih label. Terus kita kasih kelas. Oh, teman-teman, kenapa kita kasih kelas di sini? Nanti kelasnya ini kita kasih relatif, karena kita punya angka 2 yang absolut. Angka 2 ini kita jadikan di absolut. Kelas, terus kita kasih relatif. Setelah kita kasih relatif, eh biar nanti, kan kita kasih keranjang kan di dalamnya. Jadi kita kasih P sekarang aja. P-nya kita kasih 3. Dah. Sekarang kita masukkan keranjangnya. Kita pakai I, teman-teman. I mana? I, tab. I-nya kita kasih kelas A titik fast card. Card shopping card. Shopping card kayak gini. Nah, setelah itu dia buat ukurannya besar, pakai XL, kita atur ukurannya. XXL, karena dia hitam, kita gelapkan dia. Kita pakai text gray, biar nggak terlalu. Text gray 400, ya coba kita lihat ya, text gray 400. Oh, lebih tebal dari 400. Lebih tebal. Dia 700 lah mungkin ya. Kita lihat. Bentar, coba warna. Ini kayaknya masalah warna deh. Coba kita ini ganti black. Black gitu ya. Dia muncul nggak? Dia sebenarnya di mana? Oh, di sini. Dia tuh di sini kan. Posisinya dia di sini. Dia nggak muncul karena apa shopping cart-nya nggak ada ya, Pak? Oh, fast ini bukan fast. Pak, salah nama card-nya, teman. Sorry. Kita lihat sekarang harusnya muncul. Warna hitam kita jadikan dia apa ya? Tadi berapa? Gray 900. Gray 700, sorry. Nah, kalau kita lihat sekarang harusnya muncul. Nah, oke. Okay. Kita sekarang rounded-nya kita kecilkan. Rounded XL, biar seragam lah, kita pakai XL semua. Kita lihat hasilnya. Rounded kita refresh. Bentar. Kok gini? Oh, kurang titik 2. Rounded XL-nya bukan di sini, teman-teman. Bukan di bagian I-nya. Tapi di bagian X, di bagian atasnya. Di bagian label. Kalau kita lihat, kita refresh. Oke ya, cocok. Tapi dia kayak kurang ke tengah gitu nggak sih? Apa dia emang di situ? Kita kasih flex dah. Kita kasih flex, item, center. Cocok lah, nggak apa. Ya, kalau sudah, kita ke bagian absolutnya. Kita kasih span, teman-teman. Cobanya kita kasih span kayak gitu. Terus kita kasih kelas seperti yang saya bilang tadi, kita kasih absolut di sini. Oh ya, kita kasih angka 2 biar muncul. Absolut, terus kita lihat absolutnya di mana sekarang. Dia di sini. Kita pengen dia ada di atas. Coba berapa ya? Min top misal min 1 gitu ya. Topnya min 1. Di atas sini. Kurang ke atas lagi. Minus 2. Besar dong. Ini sih, pas. Ya, kayaknya dia teksnya kebesaran ya, teman-teman. Kita kasih teks extra small. Teks extra small. Oh, jadi gimana? Oke, jadi ini kebesaran jadinya. Topnya 1 aja. Kayak gini. Oke, mantap. Sekarang kita kasih dia di kiri. Atau di kanan, sorry, di kanan. Kita kasih right min R3. Ya, oke. Ada yang tanya, Kak ini kok right-nya kok dikasih minus juga, topnya kok dikasih minus gitu. Kenapa ya? Karena kita itu
berjarak ini kan gara-gara padding kan ya, bukan gara-gara width. Jadi kalau misalnya kita kasih dia apa namanya? Kita kasih dia posisi asal, dia bakal tetap di bagian paling ujung gitu, keluar. Right-nya kayaknya besaran setengah aja. Oh, malah jauh. Coba right-nya jadi satu gimana? Coba nggak usah minus. Right nggak usah minus, gimana dia? Oke, right-nya nggak usah minus, nggak apa-apa. Setelah itu kita kasih dia background primary, karena dia hijau ya teman-teman warnanya. Hijau ya, background primary. BG primary, terus teksnya diganti white. BG primary. Teksnya ganti apa sih, lihat? White ya bener. Teks white. Teks white. Terus kita kasih padding. Padding. Kita kasih padding nggak? Atau kita kasih ukuran? Ukuran aja dah. Width 5. Height-nya juga 5. Terus kita kasih rounded. Rounded double XL. Atau full biar bulat. Rounded full. Lihat hasilnya. Oke. Cuman dia nggak di tengah teman-teman. Kebesaran gitu ya. Bulatnya malah kebesaran. Dia bulatnya kebesaran. Ya nggak 5 deh. Nggak 5, 4 aja. Ya 3 deh. 3. Jangan besar-besar. Kecilan. Berarti di 4 teman-teman. Nah kayak gini. Di 4. Terus teksnya itu kita kasih flex biar dia ke tengah. Flex. Terus item center. Terus justify juga center. Kita lihat hasilnya. Oke, cocok ya. Ada yang belum cocok? Kita bandingkan dengan sampingnya. Lebih besar ya. Ini kecil banget. Kita kasih padding dah. Si P misal 2 atau 1 aja lah. Kita lihat sama aja. Ini kita kasih 5. Oh, usah. Biar. Ini kita hapus paddingnya nggak apa. Oke, cocok ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya.